Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana caranya mencopot atau mengangkat atau melepas, dan juga cara memasang IC SMD dengan tipe atau dengan kemasan SOP ataupun SOIC ataupun SSOP ataupun TSSOP ya. Jadi istilahnya banyak ya, tapi yang akan saya praktekkan di sini, saya menggunakan bahan yang SOIC atau SOP dengan jumlah pin 8 atau 4x2, tapi tetap bisa diaplikasikan ke tipe SSOP atau TSSOP dengan pin yang masih mumpuni, masih toleransi untuk kita menggunakan alat yang sederhana dan konvensional. Alat yang kita butuhkan tidak menggunakan blower ataupun hot air ataupun solder uap, tapi kita menggunakan solder biasa nanti ya. Jadi dengan alat sederhana ini akan bermanfaat bagi teman-teman atau bagi rekan-rekan semua yang mungkin ada kendala dengan perangkat elektroniknya. Dalam hal ini biasanya ya, kalau di saya musik selalu membahas tentang instrumen musik, terutama efek gitar. Biasanya IC ini IC tipe penguat operasional atau op-amp, dan juga IC memori yang menggunakan tipe kemasan SOIC atau SOP 8 gitu. Tetapi yang saya praktikkan di sini sebagai bahan, saya tidak menggunakan instrumen atau alat musik, biar nanti lebih universal dan lebih independen gitu. Jadi tutorial ini tidak hanya untuk efek gitar ataupun keyboard ya kan, ataupun aksesoris audio yang lainnya, tetapi juga dapat diaplikasikan untuk yang lainnya gitu. Jadi di sini memang saya bergelut di perbaikan laptop sama komputer. Jadi saya pergunakan di sini adalah bahannya adalah sebuah mainboard CPU dari komputer gitu. Oke. Kenapa saya buat tutorial ini? Karena ada beberapa netizen memang ya, dan teman-teman memang dengan keterbatasan mungkin anggaran, keterbatasan dana, ataupun hanya sekedar hobi, jadi tidak tidak urgent banget untuk membeli yang namanya solder uap atau hot air ataupun blower. Tetapi biasanya teman-teman hanya cukup memiliki solder biasa. Oke, langsung saja ya. Saya menggunakan bahan ini yang memang saya pilih yang agak berkerak ya, yang sudah karatan. Soalnya biasanya dalam studi kasus bagi teman-teman yang kondisi mainboardnya atau kondisi instrumennya masih belum karatan, itu sebetulnya tidak ada kendala dalam memasang dan melepasnya. Tetapi yang jadi kendala itu adalah teman-teman yang memiliki perangkat elektronik yang agak karatan gitu. Jadi ada perlakuan khusus nanti. Langsung saja, alat yang kita butuhkan itu adalah satu buah solder. Di sini saya sarankan minimal 40 watt ya, minimal 40 watt, jangan menggunakan yang 30 watt. Itu. Dan pada praktek
Kali ini saya menggunakan solder yang 60 watt seperti ini, yang 60 watt, ataupun ini saya juga menyediakan yang satunya lagi karena menyesuaikan kondisi ujung dari atau mata solder ya, gitu. Selanjutnya adalah ini timah atau tenol, timah solder, terus flux atau siongkak. Bagi teman-teman yang tidak memiliki flux, Anda bisa membuat siongkak. Orang Jawa bilang namanya gondorukem. Itu sering kita dapat di mungkin toko sepeda ya, sepeda yang jadul, dan mungkin di toko-toko bangunan yang agak jadul mungkin menyediakan gondorukem gitu. Entah gondorukem itu di toko bangunan untuk apa saya tidak tahu. Dari saya sekitar tahun 94 dulu saya sering menggunakan gondorukem karena belum ada flux atau siongkak yang instan seperti ini. Jadi gondorukem itu kita hancurkan sampai lembut gitu, terus kita kasih thinner, kita aduk gitu. Kita aduk dengan thinner hingga mirip-mirip menjadi sebuah bubur yang encer gitu ya. Itu pengganti flux kalau Anda tidak memiliki flux yang instan seperti ini. Oke. Selain flux, kita membutuhkan apa itu kuas. Kuasnya diusahakan yang rambutnya atau bulunya yang pendek itu ya, biar lebih kuat dalam membersihkan bagian-bagian dari PCB maupun komponen tadi. Terus cutter, seperti biasa cutter akan kita gunakan untuk membersihkan kerak atau karat gitu. Terus thinner, thinner saya menyediakan thinner seperti ini. Thinner cat lah ya, thinner cat aja gitu. Sementara ini saya menggunakan super thinner. Mungkin kalau mereknya terserah Anda, nanti Anda bisa tanya ke toko cat gitu ya. Terus ada lagi kita gunakan ini opsional aja ya, karena mata paksan sendiri sudah plus 2, jadi membutuhkan apa itu kaca pembesar. Selain itu ada pinset, mungkin kita butuhkan pinset ya. Terus saya memiliki IC penggantinya untuk dipasang. Saya tidak menyebutkan tipenya, yang penting hanya sebagai bahan praktek saja. Dan selanjutnya ini ada solder wick untuk membersihkan bagian-bagian PCB yang bekas terkena timah, nanti akan kita bersihkan gitu ya. Dan selanjutnya mungkin juga membutuhkan tang potong ya, tang potong mungkin untuk memotong bagian ini yang mungkin sudah penuh dengan timah yang lama gitu. Oke teman-teman, kita kalau Anda punya tang potong silahkan aja dipersiapkan, ini opsional aja gitu ya. Terus langkah selanjutnya coba saya menggunakan apa itu bahan ini, sebuah motherboard atau mainboard dari CPU ya. Mari kita eksekusi, kita geser alat-alatnya dulu. Kita bersihkan karena ini berkarat ya, berkerak. Nah ini saya fokuskan dulu ya. Nah, ini berkerak, warnanya hitam kaki-kakinya ya, warna hitam kaki-kakinya. Coba nanti kita bersihkan dulu. Oke, saya fokuskan lagi ya. Saya bersihkan dulu ya. Dalam membersihkan juga harus diperhatikan jangan sampai mengenai komponen atau jalur yang lain gitu. Jadi yang penting kita teliti aja dan sabar dalam setiap pekerjaan, setiap kita mengerjakan, melepas dan melakukan solder
atau memasang kembali gitu ya. Ini sudah karatan, warnanya hitam ya. Tujuannya untuk membersihkan kerak-kerak yang atau apa ya, karatan yang ada di kaki-kaki dan di poin-poin titik-titik solderan. Supaya apa? Supaya nanti timah yang akan kita gunakan untuk melepas atau memancing solderan yang lama itu biar bisa benar-benar nempel gitu ya. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah kita solder bagian kakinya, tidak usah ragu, yang penting Anda memperhatikan komponen-komponen di sebelahnya ya, seperti ini ya. Jangan sampai ikut terkena timah. Langsung aja dikasih timah seluruh kakinya ya. Nah, ini berarti kurang bersih kakinya. Nah, makanya ini sebagai bahan praktek saya gunakan yang benar-benar jelek kondisinya, biar ada studi kasusnya gitu ya. Nah, oke, gini. Saya fokuskan lagi ya. Oke. Kita solder semua kaki-kakinya. Saya gunakan solder yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Terus kita lepas. Nah, seperti ini ya. Saya zoom ya. Maksudnya saya fokuskan. Bentar. Karena ini saya sendirian. Tidak ada teman yang bantu. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu, sebelum IC kita pasang, kita harus membersihkan permukaan dari solderan yang lama ya, dengan menggunakan thinner dulu sama kuas. Setelah kelihatan bersih, nanti akan kita tahu jalurnya ada yang short atau tidak gitu ya. Saya menggunakan thinner. Saya fokuskan lagi. Ya. Terus kita bersihkan dengan thinner. Nah, ini
ini kelihatan bersih. Nah, saya dekatkan ya sebentar. Seperti ini. Nah, ini masih ada sisa-sisa timah yang membuat PCB tadi itu kurang rata di bagian pin-pinnya, makanya akan kita bersihkan nanti ya. Nah, setelah kita bersihkan menggunakan thinner, maka akan kelihatan jalurnya dengan jelas. Setelah itu nanti akan kita ambil poin-poin pada pin-pinnya ya, titik-titik pin-pinnya ini yang masih meninggalkan bekas timah yang lama itu. Cara mengambilnya kita menggunakan fluk atau siongkak dan juga menggunakan solder wick ya. Anda boleh menggunakan tisu opsional saja kalau memang terlalu banyak thinner di sekitar PCB. Misalkan kita bersihkan seperti ini dengan tisu. Selanjutnya kita potong dulu. Ini adalah solder wick. Kita potong dulu solder wicknya seperti ini. Setelah itu kita kasih fluk atau siongkak ya, seperti ini. Fluk atau siongkak bagian PCB-nya. Oke, langsung saja kita bersihkan. Saya fokuskan dulu ya. Oke, kita bersihkan dengan menggunakan solder wick seperti ini. Nah, ini gunanya untuk mengangkat timah-timah yang lama yang masih nempel di sekitar titik-titik kaki IC yang ada di PCB ya. Ini solder wicknya agak kotor, kita bersihkan dulu. Kita kasih siongkak lagi. Nah, kita bersihkan lagi sampai benar-benar bersih dan rata ya.
Oke, seperti ini. Cuma nanti akan kita bersihkan lagi menggunakan thinner. Nah, seperti ini sudah rata. Bagian kaki-kaki PCB, bagian kaki-kaki di IC ya udah rata. Kita bersihkan lagi dengan menggunakan thinner biar lebih jelas, biar kalau ada short itu ketahuan gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Saya fokuskan dulu ya. Nah, seperti ini. Langsung saja akan kita pasang IC penggantinya itu. Kita gunakan IC baru ya. Ini dalam penggantian IC sebisa harus ya, bukan sebisa mungkin, harus kakinya jangan sampai terbalik gitu ya. Untuk kaki satu pada IC itu ada tandanya titik. Demikian juga kalau di PCB itu harus ada tandanya titik seperti ini berarti kaki satu ya. Ataupun menghadapnya IC itu ada cowakannya pada gambar membentuk sebuah cowakan seperti ini. Ini kaki satu ada tandanya, ini cowakannya gitu. Langsung saja saya pasang ya. Saya fokuskan dulu. Harus ditempatkan pada posisinya dan ini yang agak susah, karena susahnya ndak masalah masangnya gitu, matanya yang susah. Ndak begitu kelihatan dengan jelas. Ini ada aja pakai kacamata ini ya. Oke, iya. Oke. Oke, setelah dirasa tepat pada posisinya, langkah selanjutnya kita menyolder kaki 1 dengan kaki nomor 5 ataupun kaki nomor 4 dengan nomor 8. Ini butuh keahlian khusus, kesabaran ya. Nah, seperti ini. Sudah ada satu kaki yang kita solder secara manual, dan kita solder ini kaki yang 4, nomor 4. Sekarang kita solder kaki yang nomor 1. Yang penting hati-hati aja. Nah, sudah nempel. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyolder kaki di sebelahnya. Nah, ini kita
saya zoom ya, saya dekatkan sama saya fokuskan seperti ini. Nah, ini sudah saya solder kaki nomor 1 dan nomor 4, dan kita akan atau saya akan menyolder kaki 5 sampai 8 ya, kaki nomor 5 sampai 8. Yang perlu diperhatikan pada langkah ini adalah kita memberikan siongkak ataupun fluk ke kaki yang sebelahnya seperti ini. Nah, dikasih fluk seperti ini ya. Sebentar saya fokuskan. Ini saya kerja sendirian nih. Nah, seperti ini. Ini adalah IC-nya sudah dikasih fluk pada kaki-kakinya. Langsung kita lakukan penyolderan ya, menggunakan solder manual. Oke, ini tinggal dikorek aja ya. Biasanya apa yang dikorek itu. Saya fokuskan dulu. Kita ngasih ujung dari solder kita bersihkan dulu, terus kita kasih tenor sedikit aja, langsung kita korekkan ke sini. Iya. Apa tidak takut konslet Pak Aksan? Oh tidak, sebab sudah kita kasih plug sebelumnya. Plug itu bisa memisahkan antara timah yang satu dengan yang lain. Dia akan otomatis nempel ke pin-pin yang terbuka, yang dalam kondisi terbuka dan tidak ada kotoran atau karat atau kerak gitu. Dan perlu diperhatikan jangan terlalu banyak menggunakan timah. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita akan mengkorek yang kaki sebelahnya ya. Saya fokuskan dulu lagi. Kaki yang sebelahnya kita korek lagi. Nah, karena yang sebelah sudah nempel, tinggal kita korek bagian sebelah tanpa harus nambah timah lagi, karena di pin 1 dan pin 4 sudah dikasih timah. Timah yang ada di pin 1 dan di 4 itu akan menyalur sendiri ke pin 2 dan 3, dan akhirnya 1 sampai 4 terkena timah semua. Nah, coba yang penting siongkaknya masih tersedia siongkak di kaki-kakinya. Seperti ini ya. Nah, tuh oke. Hasilnya seperti ini ya. Setelah itu kita bersihkan dengan thinner lagi biar kelihatan rapi gitu ya. Biasanya saya mengerjakan menggunakan kaca pembesar ini. Pada kali ini saya tidak menggunakan kaca pembesar karena bahasa Jawanya kurang nyaman aja. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ulangi lah, kita rapikan lagi lah.
Saya fokuskan lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bersihkan menggunakan thinner. Kita ambil thinner. Di saat penyolder tadi diusahakan ujung solder dalam kondisi fit ya, tidak kotor, dan bisa dengan mudah menempelkan timah. Oke, seperti ini. Setelah itu kita bersihkan dengan tisu. Seperti ini. Kita bersihkan dengan tisu. Hasilnya seperti ini. Saya fokuskan dulu ya. Ya, seperti ini hasilnya. Di sebelah-sebelahnya juga perlu diamati kalau ada timah yang nempel ke komponen yang lain, ataupun ada timah yang pindah tempat ya, gara-gara proses penyolderan tadi. Sebab kalau ada timah yang sampai nyebrang ke kaki-kaki IC yang lain, bisa menambah masalah itu. Oke, demikian dulu video tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Yang penting kita bersabar, hati-hati, dan teliti gitu ya. Seperti biasa, Kreativa Channel bekerja sama dengan toko online. Nama tokonya adalah Saya Musik, ada di Shopee, di Tokopedia, dan di Bukalapak gitu. Oke, demikian para teman-teman semua, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.